wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati, Bapak Marno. Yang kami hormati para bendahara dan operator Satker Mitra Kerja KPPN Pati. Selamat siang dan selamat bergabung dengan Zoom Meeting KPPN Pati dalam kegiatan koordinasi dan monitoring serta evaluasi terkait pelaporan capaian output tahun anggaran 2021. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya pada hari ini kita dapat bertemu meskipun dengan virtual dalam acara kegiatan koordinasi dan monitoring serta evaluasi capaian output tahun anggaran 2021. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bapak Ibu silakan untuk berdiri. Diri. Halo. Bapak Ibu yang saya hormati, mensyukuri nikmat yang diberikan Allah kepada kita, marilah kita sejenak menundukkan hati dan kepala kita untuk berdoa agar apa yang menjadi kegiatan pada hari ini dapat bermanfaat dan bernilai ibadah. Berdoa kami persilakan. Doa selesai. Bapak Ibu, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pati. Yang terhormat Bapak Marno, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmatnya, sehingga
Pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang kami hormati Bapak Ibu petugas dari Satker lingkup KPPN Pati dan juga Bapak Ibu panitia dari KPPN Pati. Yang pertama-tama kami mengucapkan selamat memasuki tahun 2022. Hari ini adalah hari kerja pertama di tanggal 3 Januari 2022 dan hari ini hari gajian Pak Ibu ya. Mungkin tadi malam sudah tadi malam dini hari ya, atau tadi pagi rekening Bapak Ibu terisi gaji ya. Biasanya tanggal 1 tapi khusus untuk bulan Januari memang gaji masuk pada hari kerja pertama pada bulan Januari tahun yang bersangkutan. Mudah-mudahan gaji kita sudah masuk ya, kita sudah lega gitu Bapak ya. Bapak Ibu, mudah-mudahan di tahun 2022 Bapak Ibu pasti sudah punya resolusi-resolusi ya. Kalau bahasanya yang banyak kita baca di media-media sosial ya, resolusi tahun baru, resolusi tahun 2022. Ya, mudah-mudahan salah satu resolusinya adalah pengisian caput yang maksimal ya. Pengisian caput yang benar, yang akurat, sehingga bisa mendongkrak nanti nilai IKPA kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu, mohon maaf ini mengganggu aktivitas Bapak Ibu. Ya nanti ke depan mungkin KPPN Pati akan banyak mengadakan kegiatan-kegiatan dengan tema-tema yang khusus gitu Pak Ibu ya. Seperti hari ini temanya adalah pelaporan capaian output tahun 2021. Mungkin nanti tema apa lagi gitu ya. Ya kami mungkin akan mengadakan kegiatan dengan satu tema saja agar lebih fokus Bapak Ibu ya. Agar lebih mudah dipahami ya. Nah, karena kalau dengan beberapa materi yang berat, mungkin ya banyak materi-materi tersebut tidak kita tangkap. Mungkin nanti kita upayakan, walaupun mungkin kita sering bertemu, namun kita bertemunya tidak terlalu lama karena hanya satu materi, sehingga waktu Bapak Ibu juga tidak banyak tersita. Harapannya seperti itu Pak Ibu, jadi mohon maaf nanti kalau minggu ini nanti kita undang lagi apa gitu, tapi cukup satu materi Pak Ibu, dan mungkin hanya cukup mungkin 1 jam atau 1,5 jam pertemuan kita. Jadi mungkin kita rencanakan hari ini ya sebelum sholat asar sudah kita selesaikan dan materi sudah bisa kita pahami bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu dari 13 komponen penilaian IKPA tahun 2021 adalah capaian output Pak Ibu ya. Kalau komponen-komponen lain mungkin komponen-komponen lain mungkin sudah nggak bisa kita kejar ya, kecuali LPG mungkin ya. LPG hari ini juga mulai kita kirimkan. Jadi salah satu dari 13 komponen yang masih bisa kita kejar nilainya, satu capaian output, yang kedua mungkin LPG ya. Kalau mungkin terkait data kontrak kan sudah nggak ada nih. Atau mungkin Aguminus masih berjalan mungkin ya. DPC halaman 3 DIPA ya mungkin sudah ini ya, sudah tutup. Dispensasi SPM ya sudah nggak ada. Penyerapan anggaran ya mungkin akan tambah sedikit mungkin, tapi di kita sudah mencapai 100 nilainya udah maksimal 15. Retur SP2D juga udah nggak ada Jadi yang masih bisa untuk mengupgrade nilai IKPA kita yang pertama ya LPG, mungkin ini masih on proses. Mudah-mudahan di minggu ini semua LPG sudah bisa dikirimkan ke kami karena pas 5 hari kerja. Harapannya
5 hari kerja, sebelum 5 hari kerja atau bahkan sebelum 5 hari kerja, LPJ Bapak Ibu sudah bisa disampaikan ke KPPN. Dan yang kedua, capaian output, ya ini memang baru bisa kita lakukan input barangkali minggu ini, ya. Ataupun mungkin di akhir bulan pun bisa sepanjang transaksi Bapak Ibu sudah selesai. Tapi anggap aja mungkin transaksi Bapak Ibu baru selesai hari ini, ya kita mulai penginputan hari ini. Kami harapkan di minggu ini juga capaian output ini sudah bisa terselesaikan Pak Ibu ya. Nanti bisa kami verifikasi apakah masih ada salah-salahnya atau ada yang perlu diperbaiki. Termasuk juga nanti apakah nilainya sudah maksimal atau belum. Ya, nanti coba kita tengok satu-satu nanti per satker. Yang belum maksimal nilainya 17, ya mungkin nanti kita coba ya, cross check, kita coba lihat-lihat, kita coba analisa kesalahannya di mana atau ketidakakuratannya di mana di dalam penginputan capaian output, sehingga nanti pada batas waktunya semua seluruh satker bisa melakukan penginputan capaian output dengan baik. Jadi harapannya kami bisa, Bapak Ibu bisa melakukan pengisian capaian output ya, pada minggu ini. Jadi biar kami dan Bapak Ibu punya kesempatan nanti melakukan perbaikan-perbaikan atau penyempurnaan-penyempurnaan apabila ada salah apabila masih ada yang salah atau masih ada yang perlu disempurnakan. Nah, saya pikir karena ini kan tinggal sedikit aja Pak Ibu ya penginputannya, mungkin tinggal sisa-sisa dari yang kemarin sudah Bapak input di bulan 1 sampai bulan 11, dan saya yakin seluruh capaian output Bapak Ibu sudah mencapai 100%. Hanya mungkin bagaimana menginput yang benar ya, agar memang benar-benar terbaca 100%, kemudian nanti menghasilkan IKPA dengan nilai 17. Nanti teman-teman MSKI, Mas Lamto dan seluruh tim ya nanti akan mencoba mengecek, cross check per satker. Yang belum nilai 17 akan kita coba analisa, kita kulik-kulik apa kurangnya. Jadi kalau melihat datanya Pak Ibu ya di triwulan 2 lah, kita mulai triwulan 2 itu nilai capaian output kita 92,53. Itu kalau di nilai IKPA-nya itu total IKPA ya 92,53. Untuk capaian output masih 11,75. Kemudian di triwulan 3 ini ada kenaikan, nilai IKPA juga naik 94,62. Capaian outputnya 14,08. Kemudian di November nilai IKPA kita 95,12 dan capaian outputnya mencapai 14,39. Ya, pada intinya ini ada kenaikan Bapak Ibu ya, ada kenaikan dari kualitas pengisian capaian output kita. Ya, mudah-mudahan ini di Desember ini sebagai finalnya ya kita sempurnakan ya, karena di November baru mencapai 14,39, berarti masih ada ruang beberapa angka ya, kurang lebih 2,61 ini kita sempurnakan penilaian pengisian capaian output kita sehingga bisa sempurna 17 nanti nilainya ya. Tapi dengan adanya grafik yang terus meningkat, berarti ini pengisian Bapak Ibu terkait capaian output sudah semakin baik. Nah, sekarang kita tutup di finalnya di Desember ini dengan sempurna Bapak Ibu ya. Nanti Mbak Esti akan menyampaikan kira-kira apa tip-triknya untuk pengisian capaian output, dan sekiranya nanti di dalam proses pengisian capaian output Bapak Ibu ada kendala, silahkan hubungi KPPN Bapak Ibu ya, nanti kita pandu, kita ajari cara pengisian yang baik dan benar dan cepat gitu ya. Ada Mbak Esti di sana, ada Mbak Ati, ada Mbak Lani, ada Mas Lamto,
siap membantu kita semua di dalam pengisian capaian output yang lebih baik, lebih akurat. Nggih. Mungkin itu saja Bapak Ibu, dan kami mengucapkan banyak terima kasih. Beberapa komponen dari IKPA ini capaiannya bisa sempurna, ya misalnya terkait dengan penyerapan anggaran, kita bisa mencapai sekitar 98 Bapak Ibu ya persentasenya. Ini belum, nanti ada mungkin Bapak Ibu yang masih GU ya, tapi kurang lebih 98, lah ya. Ini capaian realisasi kita, yang memang ini kan yang didorong oleh pemerintah, oleh pimpinan agar kehadiran APBN ini bisa terasa di masyarakat dalam ikut membangkitkan ekonomi di tengah pandemi. Nggih. Salah satunya penyelesaian penyerapan anggaran yang baik. Nggih. Dan setiap triwulan target-target yang yang sudah ditentukan bisa kita penuhi, kecuali di triwulan 3 kemarin 70. Tapi kalau nggak salah kita bisa melebihi 70% waktu itu di triwulan 3. Di triwulan 4 ini 90%, kita sudah bisa mencapai 98% lebih. Ini suatu prestasi yang baik. Nanti kita coba tingkatkan, dan di tahun 2022 monggo dipercepat lagi penyerapannya. Kalau bisa di triwulan 1, triwulan 2 ini ngebut ya Pak Ibu ya, biar nanti efek domino dari penyerapan yang kita lakukan ini bisa membantu menggerakkan ekonomi di tengah masyarakat, khususnya untuk belanja-belanja modal, yang misalnya hanya belanja modal peralatan dan mesin, segera bisa dieksekusi, itu tidak perlu ditunda-tunda, agar asas kemanfaatannya bagi satker kita ya bisa segera kita nikmati. Kalau kita misalnya penyerapan di akhir-akhir tahun, mungkin kemanfaatannya akan kurang Pak Ibu ya. Tapi kalau kita sudah bisa eksekusi di awal-awal tahun, berarti kemanfaatan dari output itu akan lebih lama, akan lebih cepat kita nikmati dalam rangka mendukung tugas fungsi kita. Di samping itu tadi efek domino yaitu terkait dengan penyerapan anggaran, berarti ini akan memperbanyak transaksi-transaksi di masyarakat, sehingga paling tidak ya kita ikut mendorong pergerakan ekonomi di masyarakat. Karena salah satu pendorong ekonomi adalah pergerakan dari uang itu ya, pergerakan uang di masyarakat, adanya banyaknya permintaan. Mungkin itu Bapak Ibu, mohon nanti bisa mengikuti sampai tuntas. Sekali lagi nanti KPPN Padi akan sering-sering mengajak Bapak Ibu untuk bertemu, berdiskusi terkait dengan beberapa materi yang memang di awal-awal tahun ini cukup banyak hal-hal yang baru Bapak Ibu ya, terkait dengan ketentuan-ketentuan baru yang harus segera kita sampaikan ke Bapak Ibu. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikuti setiap kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi, dan kami juga mohon maaf kalau mewakili teman-teman di KPPN apabila layanan kami di tahun 2021 masih banyak yang perlu kami benahi. Ini mudah-mudahan di tahun 2022 ini kami bisa lebih baik lagi dalam melayani Bapak Ibu, dalam memberikan informasi-informasi kepada Bapak Ibu untuk pengelolaan APBN yang lebih baik. Apalagi kami sudah dapat WBK, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat kami untuk berbuat yang lebih baik, untuk melayani yang lebih baik kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih, mohon maaf. Saya akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Ati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya kepada Pak Marno. Bapak Ibu tidak perlu berpanjang kata lagi. Marilah kita lanjutkan acara ini dengan acara koordinasi dan monitoring serta evaluasi terkait capaian output tahun 2021 yang kali ini akan disampaikan oleh Bu Hesti Purwaningsih. Pada Bu Hesti kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak-bapak, Ibu-ibu, para bendahara dan operator yang biasa melaksanakan pelaporan caput. Yang pertama, marilah kita aturkan puji syukur karena kita masih diberi kesempatan pada siang menjelang sore pada hari ini. Yang pertama saya ucapkan terima kasih, mungkin ini di antara kesibukan Bapak Ibu-ibu ya, karena ini awal bulan, awal tahun mungkin juga banyak target yang harus dikejar ya, seperti LPG, Rekon, dan lain-lain. Terima kasih yang sudah bergabung. Agar suasana kita lebih terutama bagi saya biar lebih semangat, saya bacakan pantun dulu ya untuk Bapak Ibu-ibu. Pergi ke pasar membeli baju baru tapi tanpa saku. Selamat datang tahun yang baru, mari kita awali dengan semangat baru. Cakep, mantap. Selanjutnya kita sedikit tengok di tahun 2021 kemarin ya, kita mulai pengisian dimulai pada bulan Maret, tapi digunakan untuk melaporkan caput Januari sampai Maret. Kemudian di bulan Mei ada update di Omsepan ya, ada validasi revisi DIPA. Jadi kalau kita mengupload data caput tapi belum sesuai dengan revisi terbaru, kita sudah upload tapi mungkin di Omsepannya tidak muncul. Kemarin banyak ya ada beberapa satker ya, karena mungkin ya mohon maaf lagi karena baru hari ini kita dapat mengadakan sedikit sosialisasi ya. Kemarin pernah juga ya di bulan Agustus ada beberapa yang mengikuti BIMTEK dengan Mbak Lani. Pada kesempatan ini perkenankan saya menyampaikan sedikit ya tentang monitoring caput. Karena seperti kita ketahui ya, tadi seperti sudah disampaikan oleh Pak Marno, dalam penilaian IKPA sesuai dengan per 4 tahun 2021, dari 13 komponen penilaian IKPA yang terbesar adalah dari penilaian caput, yaitu sekitar 17%. Baiklah, kita Bapak Ibu sambil menunggu bisa share screen, nah ini sudah bisa tampil. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih yang banyak atas kerjasamanya selama ini ya untuk pelaporan caput mulai bulan Maret sampai November kemarin. Alhamdulillah sebelum tanggal 10 Bapak Ibu-ibu sudah bisa mengupload data caput sudah 100%, terima kasih. Sehingga kemarin hari Rabu
saya berkesempatan diundang ke Kanwil di Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Tengah yang mengadakan monitoring caput untuk wilayah KPPN Satker KPPN Pati. Sudah lumayan bagus ya, karena kemarin kita nggak dibahas lah. Karena sebagai informasi ya, di Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Jateng ini, Pak Kanwilnya itu Pak Midun ya, sangat konsen sekali ya dengan monitoring caput ini. Karena beliau juga mempunyai aplikasi khusus untuk memonitoring capaian output ini dengan aplikasi yang namanya Makro. Jadi walaupun mungkin di KPPN belum mengadakan monitoring secara maksimal, nanti kita dari Kanwil itu ada kayak apa ya, laporan ini yang data yang tidak konsisten, ada yang belum mencapai target dan lain-lain. Jadi terima kasih lagi kemarin yang atas kerjasama Bapak Ibu-Ibu, nilai capaian IKPA kita sudah lumayan bagus sampai triwulan 3, karena juga atas kerjasama dari Bapak Ibu-Ibu. Terutama yang kemarin sempat saya hubungi karena sempat ada data caput yang menurun atau inkonsisten. Jadi untuk laporan capaian output itu diharapkan itu tidak menurun ya. Kalau meningkat itu boleh atau paling enggak tetap. Ini tadi penilaian IKPA itu paling besar, yaitu untuk tahun 2021 itu paling besar dari capaian output. Ini mungkin pernah disampaikan Mbak Lani atau mungkin Bapak Ibu-Ibu pernah membaca. Jadi untuk tiap triwulan itu ada target-target yang harus tercapai ya, agar nilai IKPA terutama dari caput itu bisa maksimal. Jadi untuk triwulan 1 itu untuk target maaf Bapak Ibu, belum berpengalaman sebagai narsum. Kita lanjutkan lagi tadi untuk pengisian capaian output itu untuk tiap triwulan itu ada target-target yang harus kita capai, yaitu untuk di triwulan 1 untuk target realisasi dan target progresnya itu harus 15% agar nilainya bisa 100. Kemudian untuk triwulan 2 sebesar 40%, triwulan 3 60%, dan di triwulan 4 ini untuk target realisasi penyerapan anggaran minimal 90%, tetapi untuk target progresnya capaian output itu harus 100% agar nilai IKPA dari capaian output ini bisa maksimal. Ini untuk jadwal pelaporan kita nanti diharapkan sesuai himbauan Bapak Marno tadi, paling enggak hari Jumat semua satker maksimal ya sudah bisa mengupload data caput ya, sehingga kita ada waktu ya untuk memverifikasi dan
misalnya ada data yang belum terkonfirmasi, bisa diperbaiki. Ini untuk penilaian kinerja capaian output itu berdasarkan data progres capaian atau PCRO dan capaian RVRO atau volume rincian output, realisasi volume capaian rincian output. Jadi setelah input data, kemudian dari SAS dan Sakti ya, kemudian ada proses konfirmasi oleh KPPN yaitu melalui aplikasi Omsepan. Kemudian setelah diupload tadi jika sudah memenuhi ya termasuk dengan data dengan revisi DIPA terbaru, nanti data jika sudah memenuhi syarat itu akan terkonfirmasi secara otomatis by system. Tetapi ada beberapa satker yang kemarin tidak terkonfirmasi itu biasanya karena milih keterangan di referensinya itu 99. Jadi tidak bisa terkonfirmasi secara sistem, tapi kita harus mengecek secara manual nanti jika untuk agar bisa terkonfirmasi harus ada perbaikan dulu dan ada proses untuk mengubah dari tidak terkonfirmasi menjadi terkonfirmasi. Ini tadi ya yang saya sampaikan untuk target per triwulan tadi ya 15, 40, 60, dan 100. Untuk target PCRO atau progres disesuaikan dengan target penyerapan anggaran triwulanan. Sedangkan target RO khusus bulan Desember dihitung dari target RO pada DIPA. Ini syarat data caput dalam penilaian IPA. Satker telah melaporkan seluruh data caput atau RO sesuai periode pelaporan. Yang kemudian realisasi anggaran dan capaian RO telah terisi dan statusnya sudah terkonfirmasi oleh sistem. Jadi kalau ada yang tidak terkonfirmasi nanti nilai IKPA-nya itu tidak bisa terhitung secara otomatis dari sistem. Ini untuk status tahapan capaian output itu ada 3 ya. Kalau masih tahap 1 yaitu persiapan atau proses pengadaan barang dan jasa dan PCRO atau progresnya masih 0%, maka basis nilai kinerja RO-nya 0. Yang kedua, jika dalam masih proses pelaksanaan yaitu PCRO-nya itu antara 0 sampai kurang dari 100. Jadi, nilainya itu berdasarkan persentasi PCRO. Dan yang ketiga, nah, jika prosesnya sudah selesai atau PCR-nya sudah 100%, maka basis nilai kinerja RO-nya itu dari persentase realisasi volume rincian output. Nanti untuk lebih jelasnya ada beberapa contoh. Ini indikator capaian output tadi bobotnya 17, dihitung berdasarkan nilai kinerja atas capaian pada rincian output RO terhadap jumlah RO yang dikelola Satker. Penentuan perhitungan nilai kinerja atas capaian RO berdasarkan pada status tahapan pelaksanaan RO. Seperti tadi ya ada proses persiapan, proses pelaksanaan, dan selesai. Khusus pada bulan Desember, nilai kinerja capaian output akan dihitung berdasarkan rasio antara capaian RO terhadap target RO. Sedangkan untuk target PCRO triwulanan seperti tadi untuk triwulan 4 diusahakan diisi 100% kecuali memang belum selesai ya progresnya ya. Ya,
paling enggak 90% ke atas lah biar nilainya bisa maksimal. Ini untuk ilustrasi perhitungan nilai kinerja RO. Ini contohnya tentang RO gaji dan tunjangan yang targetnya itu 1 layanan ya. Untuk triwulan 1 ini mulai triwulan 1 itu target capaian triwulan PCRO-nya atau progresnya itu 15%. Dan kumulatifnya itu 25%. Jadi kalau kita sudah mengisi PCRO-nya di triwulan 1 25%, nanti bisa nilai kinerja capaian RO-nya itu bisa 100. Ini status tahapannya 2 itu masih dalam proses. Terus di triwulan 2 target PCRO-nya atau progres capaian rincian output-nya 40%. Jika kita mengisi target PCRO-nya secara kumulatif sebesar 50%, nanti nilai kinerja capaian RO-nya juga bisa 100 sampai triwulan 3. Dan di triwulan 4, di bulan Desember ya, PCR-nya itu harus 100 dan RVRO itu harus sesuai target ya, agar nilainya maksimal. Karena ini contohnya gaji tunjangan diisi 1, nanti nilainya bisa 100 atau maksimal. Ini khusus bulan Desember dihitung dari target RVRO. Untuk bulan Desember nilai kinerja capaian RO dihitung dari target rincian volume, realisasi volume, rincian output. Jadi ini sebagai contoh tadi 1 layanan kali 100%, maka nilai akhir kinerja pada akhir tahun juga 100. Ini contoh lagi untuk satker yang mempunyai 4 RO. Ini contohnya tadi gaji tunjangan dengan target RO-nya 1 layanan. Jika di Desember PCRO-nya diisi 100, terus RVRO-nya sudah sesuai target 1, yaitu dan status tahapannya 3, maka nilainya 100. Terus yang kedua ini contohnya pemeliharaan peralatan dan mesin. Ini contohnya target RO-nya 5.467 unit. Ini sesuai tadi ya, setiap triwulan ada target-target. Nanti di Desember, jika PCRO-nya sudah diisi 100 dan RVRO-nya itu melebihi target ya. Ini untuk RVRO melebihi target, nilai kinerja maksimal tetap 100 walaupun sudah volumenya sudah melebihi target. Ini ada contoh lagi sistem aplikasi. Ini contoh misalnya target RO-nya itu 3 aplikasi. Tapi di bulan Desember walaupun PCRO-nya itu sudah 100, tapi volumenya itu enggak tercapai, ini baru 2 ya. Dan status tahapannya juga 3, karena realisasi volume rincian outputnya itu tidak sesuai target, maka walaupun progresnya sudah 100, ini nilai kinerja capaian RO-nya jadi enggak maksimal. Ini sebesar 66 ya, karena 2/3 kali 100. Tadi karena enggak tercapai semua, jadi nilainya enggak bisa 100. Ini yang contoh lagi, RO edukasi satker terkait pengelolaan keuangan. Ini targetnya sebesar 250 satker. Ini sudah tercapai 250. Statusnya 2. Terus PCRO-nya itu secara kumulatif juga sampai 100 ya. Jadi ya nilai IKPA dari cabutnya juga kurang maksimal.
bisa 100 ini ya. Ini setelah dirata-rata dari 4 RO itu karena tadi ada yang tidak mencapai target atau enggak 100 ini. Jadi 91,7 ya, karena yang ini 100 ini ada satu yang tidak RVRO-nya tidak mencapai target. Jadi untuk nilai IKMA akhir tahun akan optimal sepanjang capaian RO triwulan 4 tercapai sesuai target. Itu aja ilustrasi untuk perhitungan kinerja dari capaian output. Kita buka omsepan saja ya, sambil monitoring siapa aja yang sudah mengupload. Pasti karena untuk mengikat waktu sambil saya buka omsepan ini tadi ada acara sharing dan testi dari Satker yang sudah mencapai IKMA maksimal ya. Untuk Satker KPPN Pati, Mbak Lani, sudah siap belum Mbak Lani? Halo? Ya, Mbak Esti. Silahkan Mbak Lani, mungkin ada tip dan trik ya, karena Mbak Lani ini sejak periode semester 1 dia itu juara 1 ya kan. Kemarin sudah di semester 1 nilai IKMA-nya udah 100, ini sampai untuk Kanwil Jawa Tengah juga KPPN Pati itu untuk nilai IKMA juga KPPN Sejateng untuk yang Satker KPPN itu alhamdulillah dapat ranking 1 ini Mbak Lani ya. Monggo Mbak Lani mungkin bisa menyampaikan. Oke, baik, terima kasih Mbak Esti atas kesempatannya. Mohon izin, mungkin boleh dilepas dulu share screen-nya Mbak Esti. Di stop dulu karena saya mau share screen juga. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Sudah diberikan kesempatan untuk memberikan testimoni ya, kalau kata Pak Lamto tadi, sebagai Satker KPPN Pati, silahkan untuk memberikan testimoni atau bagaimana caranya bisa gitu, nilainya optimal gitu ya. Saya nggak mau kalah nih Mbak Esti, kalau Mbak Esti tadi pakai pantun nih, saya juga mau pakai pantun ya Mbak Esti ya. Boleh ya Mbak Esti ya? Oke, jalan di aspal pakai bahan beton. Anak kelas 4 sedang belajar bilangan desimal. Penonton, yuk rame-rame isi caput secara maksimal. Nah ini sudah sebagai pembukaan ya Bapak Ibu ya. Berarti apabila pengisian capaian output yang menjadi salah satu indikator dalam IKPA Bapak Ibu masih ada yang perlu dioptimalkan. Nah, silakan simak beberapa area perhatian ya saat mengisi capaian output pada aplikasi SAS di tahun 2021 terutama untuk bulan Desember ya Bapak Ibu. Sebenarnya materi ini sudah pernah kita publish di official YouTube KPPN Pati saat Bimtek capaian output di akhir Agustus ya, seperti yang Mbak Esti sampaikan tadi. Di situ ada artis ya, ada Pak Purwa dari Balingtan, juga ada
Kemudian ada Bu Yasri juga dari Kementerian Agama ya, sekolah itu. Ada juga rekamannya di situ. Beliau waktu itu ikut kelas kecil untuk melakukan BIMTEK tentang pengisian capaian output. Nah, di situ ada cara-caranya nih, apa aja yang harus diperhatikan saat mengisi capaian output gitu. Untuk poin pertama, pastinya kita harus tahu formulasi capaian output di IKPA ini seperti apa gitu ya. Nah, di IKPA ini sudah diatur tentang Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 4 Tahun 2021. Di situ diatur seluruh formulasi dari setiap indikator yang ada di IKPA, termasuk untuk pengisian capaian output, Bapak Ibu ya. Seperti yang disampaikan Mbak Esti juga, untuk triwulan pertama, capaian output itu untuk PCRO-nya triwulan 1 minimal harus 15%, triwulan 2 40%, triwulan 3 60%, dan triwulan 4 Desember ini harus 100%, Bapak Ibu. 100%, tidak boleh ada yang kurang kalau memang sudah ada realisasi anggaran dan outputnya sudah dilaksanakan. Gitu. Kemudian yang kedua adalah PPA atau persentase penyerapan anggaran. Persentase penyerapan anggaran itu didapat dari realisasi anggaran dibagi pagu anggaran ya Bapak Ibu ya. Itu apabila masih belum terlalu optimal ya sampai dengan Desember ini penyerapannya. Tapi PCRO juga harus diisi apabila memang secara kegiatan teknisnya sudah dilaksanakan. Misalkan tadi yang disinggung Mbak Esti, apabila ada kegiatan tentang komunikasi publik ya Bapak Ibu ya, komunikasi publik, entah itu mungkin di Satker Lingkup Kumham gitu ya. Kalau memang tidak bisa jalan ataupun menemui customer secara langsung, boleh secara via daring gitu, boleh konsultasi via HP misalkan, konsultasi secara daring. Nah, itu sudah menjadi salah satu realisasi output Bapak Ibu. Walaupun secara penyerapan anggaran tidak ada karena kita lakukan secara daring. Nah, itu diisikan saja PCRO-nya. Gitu. Jadi jangan ragu-ragu, PCRO tetap harus diisi karena memang PCRO ini menjadi tolak ukur untuk menghitung capaian indikator capaian output itu di IKPA. Gitu. Jadi nggak boleh kosong. Kalau emang kosong ya berarti nanti nggak maksimal capaiannya gitu ya. Jadi walaupun anggarannya masih belum optimal, tapi kalau kegiatannya dilaksanakan silakan diisi PCRO-nya gitu. Oke, selanjutnya adalah apabila sudah terdapat penyerapan anggaran, Bapak Ibu, pastikan bahwa PCRO sudah diisikan sesuai dengan formulasi yang digunakan ya oleh Satker gitu. PCRO harus diisi dan PCRO yang diisikan tidak boleh lebih kecil dari penyerapan anggaran. Minimal sama Bapak Ibu persentasenya. Gitu. Jadi PCRO tidak harus sama dengan penyerapan anggaran, boleh lebih tinggi. Gitu. Kalau memang ada output kegiatan yang lebih untuk kita laksanakan. Dan PCRO tidak boleh diisikan nol. Sudah ada penyerapan anggaran, nggak mungkin dong kita tidak berprogres sama sekali untuk melaksanakan satu kegiatan, gitu kan. Kemudian yang terakhir, apabila sudah ada penyerapan anggaran, PCRO yang diisikan harusnya minimal sama dengan penyerapan anggaran itu sendiri atau bahkan lebih besar. Gitu. Harapannya justru malah lebih besar ya, agar nanti capaian outputnya maksimal. Gitu. Kemudian yang keempat, apabila terjadi gap yang anomali, Bapak Ibu silakan diingat untuk rincian output yang strategis, itu maksimal anomalinya adalah, gap anomalinya adalah 5%. Jadi selisih antara PPA dan juga PCRO tidak boleh lebih dari 5%. Kalau sudah lebih dari 5%, Bapak Ibu harus mengisikan keterangan di referensi. Gitu. Sedangkan untuk yang non strategis maksimal 20%. Jadi selisihnya boleh tuh lebih dari 5% kalau untuk yang RO non strategis. Biasanya RO non strategis tuh hampir semuanya ya, terutama untuk yang masuk ke program dukungan manajemen. Tapi kalau untuk yang di lingkup Kemenak biasanya itu satu satker RO-nya cuma 3.
gitu. Dan biasanya 1 atau 2 itu termasuk yang strategis gitu. Yang non strategis adalah yang misalkan rutin seperti tukin ataupun gaji. Nah, itu silakan diperhatikan batas maksimal gap yang anomali berapa ya. Nah, apabila terjadi gap anomali, silakan isikan keterangan sesuai dengan referensi yang memadai. Gitu. Selain referensi 99, RO yang anomali akan terkonfirmasi secara otomatis by sistem, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengisi referensi di SAS itu ya, kalau udah ada gap anomali, referensi di SAS itu otomatis dia langsung aktif gitu. Dan itu harus dipilih agar bisa disimpan. Nah, memilihnya kalau Bapak Ibu memilih referensi angka 1, 2, 4 dan seterusnya, itu akan terkonfirmasi secara otomatis oleh sistem. Tapi kalau Bapak Ibu mengisi 99 yang mungkin ternyata tidak termasuk di referensi yang sudah default, silakan saja, tetapi ini memerlukan konfirmasi yang manual dari staf KPPN, dalam hal ini adalah Mbak Hesti itu tadi. Gitu. Kemudian yang untuk selanjutnya, apabila Bapak Ibu mempunyai rincian output dengan target volume 1 layanan atau 1 tahun, atau angka 1 dengan satuan apapun ya, realisasi volume RO-nya dapat diisikan di awal tahun, tengah, atau akhir tahun. Dipilih salah satu ya Bapak Ibu, jangan ada yang sampai double ataupun multiple pengisian. Gitu. Nah, notitnya apa? Apabila di periode tersebut sudah ada realisasi kegiatan. Namun, agar dipastikan untuk periode setelahnya, realisasi volume RO-nya diisikan 0. Gitu ya. Contohnya apa sih? Contohnya adalah pembayaran gaji dan tunjangan. Ini hampir semua satker punya ya. Kemudian dengan satuan ataupun TVRO, target volume RO-nya adalah 1 layanan untuk 1 tahun. Nah, ini boleh diisikan di bulan Januari apabila sudah ada realisasi. Gitu. Apabila sudah ada realisasi gaji dan tunjangan di bulan Januari, silakan isikan angka 1 di bulan Januari. Namun pastikan di bulan-bulan berikutnya RVRO-nya diisikan 0 ya Bapak Ibu ya. Jangan diisikan double. Nanti kalau double malah terjadi anomali besar gitu. Maksudnya persentase dari capaian outputnya itu terlalu tinggi gitu, lebih dari 100%, padahal sebenarnya kan nggak segitu ya capaiannya, itu artinya ada salah pengisian. Nah, kalau mau ngoreksi berarti harus dilakukan minus gitu, pengisian yang minus di bulan selanjutnya, dan itu nanti akan terfilter oleh aplikasi dari Pak Kanwil itu tadi, yang namanya aplikasi makro. Itu beliau membedah data seluruh pengelolaan pengisian capaian output ya, capaian RO yang ada di Satker lingkup Jawa Tengah, termasuk Satkernya KPPN Pati gitu ya. Apabila Bapak Ibu telah melakukan pengisian dengan cara minus ya, melakukan minus agar bulan berikutnya atau bulan berkenaan itu berkurang dari bulan sebelumnya, itu nanti akan tertangkap oleh monitoring dari aplikasi tersebut. Dan tentunya nanti Pak Kanwil akan concern akan hal tersebut, karena tidak mungkin kan kita melakukan pencapaian suatu kegiatan yang berprogres negatif. Gitu. Padahal sebenarnya itu adalah untuk koreksi dalam pengisian karena kelebihan mengisi realisasi volume RO. Gitu ya Bapak Ibu ya, kalau memang dia TVRO-nya 1 layanan, pastikan diisi sekali saja, boleh di awal, tengah, ataupun akhir, kalau memang sudah ada realisasi. Kalau bulan Januari sudah dilaksanakan, ya sudah isi di bulan Januari, untuk Februari dan Desember berarti diisikan 0. Gitu. Kemudian, yang nomor 6 adalah pengisian capaian output ini secara parsial ya Bapak Ibu setiap bulan, tidak bersifat kumulatif gitu. Jadi hanya capaian yang bulan bersangkutan. Misalkan untuk capaian bulan Desember itu hanya untuk capaian di bulan Desember saja, dia parsial. Tidak capaian dari Januari sampai Desember kayak gitu. Sama halnya dengan bulan-bulan sebelumnya. Jadi kalau Bapak Ibu mengisikan di setiap bulannya itu adalah capaian di bulan yang bersangkutan. Gitu, bukan capaian kumulatif dari bulan Januari sampai bulan berkenaan. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sungkan kalau mau mengisi capaian output,
silakan untuk melakukan pengisian. Kemudian rajin berkoordinasi. Nah, ini penting. Dulu di bulan Juli ya, kalau tidak salah, saat seksinya Pak Lamto mengadakan acara tentang evaluasi dan juga pemberian penghargaan IKPA ya, Bapak Ibu, saya juga sempat diberikan kesempatan untuk mengisi bahwa salah satu indikator pentingnya kita dalam mencapai optimalisasi nilai IKPA itu adalah salah satunya adalah leadership awareness. Jadi pimpinan ini harus peduli, gitu, harus mengerti bahwa apa yang harus dicapai dalam satu sektor tersebut, dalam satu unit tersebut. Jadi apabila Bapak Ibu mau mengisi capaian output ini, tentu saja Bapak Ibu memerlukan feeding ataupun bahan dari seksi-seksi sebagai unit in charge ya, seksi subbak atau urusan apa gitu ya kalau di satker lain ya, untuk mendapatkan data bahwa RO ini tuh sudah tercapai gitu. Tercapainya sudah berapa persen, sudah berapa item, sudah berapa satuan gitu. Kalau Bapak Ibu di bagian keuangan ternyata tidak berkaitan langsung dengan RO yang dimaksud, silakan Bapak Ibu jangan sungkan untuk melakukan koordinasi dengan PIC dari kegiatan yang akan dilaksanakan pencapaian RO-nya itu. Gitu Bapak Ibu. Ini memang klise ya, tapi ternyata itu penting gitu. Di Satker KPPN Pati itu sendiri, kami di awal tahun sudah dilakukan rapat rencana kerja kegiatan setiap seksi, setiap subbak gitu. Setiap seksi dan subbak. Kita ini dalam satu kantor ini selama 1 tahun mau melaksanakan kegiatan apa aja nih gitu. Karena saat kita tahu apa yang akan kita rencanakan, kita akan tahu ke depannya gitu. Kita mau melaksanakan apa saja. Dan dengan begitu kita mudah untuk memetakan strategi ke depannya. Misalkan tentang RPD, kemudian revisi DIPA, kemudian perencanaan kas, semuanya gitu ya. Jadi kita bisa tahu lebih awal. Ya gitu. Termasuk dengan capaian output ini, kita jangan sungkan. Termasuk saya ya, RO-nya untuk di seksinya Pak Lamto misalkan, untuk seksi manajemen satker dan kepatuhan internal ya Bapak Ibu ya. Yang core-nya adalah konsultasi dan layanan kepada satker mitra kerja KPPN Pati. Itu saya tanya, untuk RO yang komunikasi publik ataupun jabatan fungsional ini, berapa capaiannya hingga periode November ini gitu. Saya lihat, oh sekian perjalanannya, oh baik, berarti secara PCRO-nya kita isikan seperti ini proporsinya gitu. Dan selalu usahakan bahwa setiap triwulan itu Bapak Ibu, setiap triwulan minimal PCRO ya, saya bilang PCRO, progres capaian rincian output yang satuannya persentase Bapak Ibu, yang satuannya persentase. Itu harus diisi Bapak Ibu. Harus diisi minimal sesuai dengan formulasi yang sudah diatur pengaturan IKPA. 15%, 40%, 60%, dan 100%. Gitu. Jadi pastikan Satker Bapak Ibu PCRO-nya sampai dengan Desember ini 100%. Kalau kurang gimana? Ya berarti ditambahkan gitu kan. Karena make sense ya Bapak Ibu. Kalau sampai dengan tanggal 31 Desember kita sudah tutup buku, kita sudah tidak bisa realisasi anggaran lagi, pasti ada dong output yang kita capai gitu. Output yang kita realisasikan. Nah, silakan itu dituangkan dalam pengisian capaian output tersebut gitu. Jangan pengisian capaian output itu hanya diselaraskan dengan penyerapan anggaran gitu. Kalau memang penyerapan anggarannya minim, tapi kita bisa memberikan output yang lebih, silakan diisikan di situ. Ya, silakan diisikan di situ, tentunya dengan koordinasi dari unit in charge yang lainnya ataupun berkenaan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi Satker, silahkan pastikan bahwa RVRO, rincian volume, realisasi volume rincian output minimal sama dengan target. Harus sama ya, harus sama dengan target. Kemudian PCRO sampai dengan Desember ini
pastikan secara kumulatif sudah 100%, Bapak Ibu. Saya bilang secara kumulatif sudah 100%. Jadi kalau sampai dengan November kumulatif Bapak Ibu baru mencapai PCRO di salah satu RO Bapak Ibu 40%, berarti di bulan Desember diisi berapa? 60% ya Bapak Ibu ya. Nah, itu pastikan semua kumulatif nilai PCRO dari Bapak Ibu, setiap RO Bapak Ibu pastikan 100%. Jangan sungkan dengan itu, karena untuk penyerapan sudah lock, sudah terkunci, jadi tidak mungkin untuk diutak-atik lagi, gitu ya. Jadi untuk PCRO silakan 100%-kan, RVRO silahkan samakan dengan TVRO jika memang secara output bisa dipertanggungjawabkan ada realisasi kegiatan yang dilaksanakan. Walaupun memang untuk penyerapan anggarannya masih belum terlalu optimal sampai dengan akhir tahun. Gitu nggih Bapak Ibu nggih? Agar apa? Agar nilai IKPA-nya itu bisa optimal gitu. Ini bukan sekadar mencapai satu nilai ya, kayak nilai rapor gitu, enggak ya. Tapi dalam pengelolaan keuangan ini kami mencoba untuk mengkuantitatifkan, menilai secara angka. Gitu. Ketika kita rajin membuat LPJ, kemudian taktis dalam merencanakan Renkas, gitu. Kita menghitung secara angka gitu, nilainya berapa. Nah, kalau optimal berarti semuanya oke gitu. Berarti pengelolaannya sudah patuh dan sesuai dengan prinsip itu tadi, well managed. Gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang ada kendala, silakan jangan sungkan untuk berkonsultasi dengan CSO dan juga Pak Lamto selaku ketua tim dari koordinator untuk Customer Service Officer. Begitu. Baik, demikian Mbak Esti yang dapat kami sampaikan sebagai Satker KPPN Pati untuk memberikan sedikit testimoni apa yang kami lakukan gitu ya, apa yang kami lakukan sehingga capaian kami bisa optimal. Terima kasih Mbak Esti. Terima kasih sekali Mbak Lani, sudah lengkap sekali ya. Semoga bisa menambah informasi dan menginspirasi Satker KPPN Pati. Wilayah KPPN Pati yang kedua, ini tadi dari monitoring itu ada PA Pati yang IKPA-nya juga sudah maksimal. Yang dari PA Pati bisa menyampaikan testimoni dan triknya. Monggo Pak Mul sudah siap. Halo. Pak Mul apakah masih bergabung? Halo? Oh ya sudah, karena mungkin sedang sholat asar. Oh enggak. Oh, ditinggal sebentar lagi ada kegiatan yang lain. Silahkan Pak Mul, monggo. Gimana Bu? Mohon maaf, bisa diulangi? Monggo menyampaikan testimoni dan trik untuk bisa mencapai nilai caput optimal. Karena dari pantauan kami di Omsepan, nilai IKPA panjenengan dari caput itu sudah termasuk yang tinggi. Monggo, kami persilahkan. Terima kasih Bu. Mohon maaf sebelumnya mungkin kalau mungkin kita ada triknya juga nggak begitu punya trik sih Bu ya. Tapi untuk istilahnya gini, untuk yang selama ini di Pengadilan Agama Pati memang ya mengusahakan apa yang disampaikan tadi Bu Lani bahwa mengusahakan semaksimal mungkin antara gap dengan apa realisasi tidak terlalu jauh gitu aja sih Bu. Kalau saya seperti itu aja dan mengusahakan apa. Tapi memang saya umumnya katakan pekerjaan itu dikembalikan kepada saya umumnya katakan ini ada pemenang PPK, coba nanti kembalikan kepada PPK gitu ya. Jadi nanti dari PPK pun benar-benar terlibat dengan apa yang dipertanggungjawabkan dan seperti kami juga istilahnya PPK tetap mengisi sesuai dengan kewenangan PPK sendiri dan tetap dengan sambil memantau pekerjaan operator pelaksanaan anggaran juga terlibat. Jadi kita ada sinergi gitu aja sih Bu terkait dengan triknya bagaimana. Saya cuma melaksanakan
membagi seperti yang jadi disampaikan Mbak Lani tadi, kalau memang satu output ya tak bagi sampai 12 bulan gitu aja, mengusahakan nanti di akhir harusnya sampai dengan 100% gitu aja. Dan mohon maaf juga untuk yang hari ini belum bisa ngisi caput Bu, gara-gara kami harus berbagi sharing sarana prasarana karena keterbatasan sarana, jadi saya masih nunggu digunakan oleh pengelola, jadi mungkin nanti sore baru bisa akses karena nunggu sarana yang kami gunakan masih terbatas. Gitu Ibu dari PA Pati. Terima kasih Pak Amul, testimoninya ya dan triknya ya. Seperti tadi disampaikan oleh Mbak Lani dan Mas Mul ya, jika pengisiannya itu sudah sesuai target tiap triwulan, terutama untuk PCRO-nya ya, nilai caputnya jadi bisa optimal. Kemudian kemarin di Semarang, Bapak Miden selaku Kepala Kanwil Jateng menyampaikan sedikit pesan ya, agar upload capaian output itu paling enggak di awal waktu ya, sehingga pada periode pembukaan yaitu sekitar 10 hari kalender, kalau Januari ini nanti sekitar sampai tanggal 14, tapi alhamdulillah semoga nanti di hari Jumat sudah bisa upload semua. Jadi ada waktu untuk memperbaiki data dan nilainya bisa optimal. Dari pantauan kami di Sepan, terima kasih Bapak Ibu Satker yang sudah upload sampai jam 3.21 ini sudah sekitar 13 satker yang sudah upload, yaitu MTS 5 Rembang, MTS 3 Rembang, Kemenak Pati 413134, 41735, 417.137, Polres Rembang, Bapas, Satker KPPN Pati, PA Rembang, PA Rembang belum. Terima kasih yang sudah upload, bagi yang belum, monggo di sela-sela kesibukan, walaupun saya tahu ya ini di awal bulan banyak, tetap diusahakan ya di minggu ini bisa segera upload capaian output di Sepan. Saya rasa karena waktunya sudah melebihi, saya akhiri saja. Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama Bapak Ibu selama ini. Semoga di tahun 2022 ini kualitas pelaporan caput bisa lebih baik daripada tahun 2021. Akhirnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Atik. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi acara koordinasi dan monitoring evaluasi capaian output. Saya berharap pengisian capaian output ini tidak hanya mengejar target capaian output, tapi mengupayakan agar kegiatan sesuai dengan capaian output. Pengisian capaian output atau mengoptimalkan isian capaian output tidak harus meninggalkan integritas kita. Gitu Bapak Ibu ya. Semoga tahun mendatang bisa lebih baik dari tahun ini. Dan apabila ada pekerjaan yang memang belum selesai, di capaian output ditulis sesuai dengan apa yang sudah tercapai. Jadi jangan dipaksakan sesuai target harus 100% ya, apabila kan ada beberapa pekerjaan yang tahun ini mungkin sampai tanggal 31 tidak selesai begitu. Baiklah, demikian tadi acara pada sore hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat bertemu kembali di acara mendatang. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sun semua. Silakan Bapak Ibu bisa meninggalkan room meeting. Izin deh, Bu. Ya, Pak. Izin lift ya. Monggo-monggo. Bagi Bapak Ibu yang belum absen, silakan mengisi daftar hadir di link yang sudah disediakan. Aku tuh bingung.